Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap kita semua berada dalam keadaan sehat dan dipenuhi berkat-berkat Tuhan. Mari sebelum kita memulai renungan ini, kita akan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami memuji dan memuliakan Engkau ya Allah, Juru Selamat kami yang begitu mengasihi kami. Terima kasih untuk istirahat sepanjang malam dan kesehatan yang kami miliki ketika kami bangun pagi ini. Terima kasih untuk nafas hidup yang masih Engkau berikan bagi kami. Pagi ini kami siap untuk kembali mendengarkan renungan firman-Mu dan menetapkan hati kami untuk melakukan kehendak-Mu. Urapilah hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, ayat renungan kita pagi hari ini diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Demikian tertulis. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara terkasih, kedatangan Tuhan Yesus merupakan hal yang pasti
meskipun tidak ada seorang yang tahu hari itu tiba. Di hari kedatangannya yang dirindukan oleh semua orang percaya, Dia akan melakukan penghakiman yang terakhir atas semua manusia. Penghakiman yang terakhir itu akan menjadi hari yang menentukan pada posisi mana setiap manusia itu berada, di sorga atau di neraka. Perumpamaan ini akan menggambarkan pengadilan akhir itu demikian, yakni yang pertama, Tuhan Yesus akan membuat pemisahan. Dalam ayat 31-33 melalui sebuah gambaran, Tuhan Yesus menunjukkan tentang pemisahan yang akan dilakukannya ketika Dia datang kedua kali, seperti gembala memisahkan domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Tuhan Yesus ketika datang kedua kali mempunyai kuasa untuk mengumpulkan semua manusia dan membuat pemisahan antara orang yang benar dan orang yang tidak benar. Gambaran pengadilan akhir yang kedua adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Dalam ayat 34-40 dikatakan bahwa domba-domba yang berada di sebelah kanan merupakan gambaran dari orang-orang benar yang menerima kerajaan Allah. Mereka disebut benar karena mereka memperhatikan orang-orang yang lemah dan tidak berdaya, yaitu orang-orang yang kelaparan, kehausan, orang asing, orang yang tidak berpakaian, dan yang dipenjara. Apa yang kita lakukan dan perbuat untuk orang-orang yang lemah adalah sama dengan kita telah melakukannya untuk Tuhan Yesus. Gambaran pengadilan akhir yang ketiga adalah orang-orang yang dihukum. Perumpamaan dalam ayat 41-46 disebutkan bahwa kambing yang berada di sebelah kiri adalah gambaran orang-orang yang dihukum oleh Tuhan ke dalam kebinasaan yang kekal. Mereka adalah orang-orang yang tidak peduli dengan orang-orang yang lemah, miskin, telanjang, kelaparan, dan tidak berdaya. Jika kita tidak peduli pada orang-orang yang lemah, maka kita juga tidak memperhatikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara terkasih, perumpamaan di atas tidak menunjukkan bahwa keselamatan kita adalah hasil dari perbuatan baik, tetapi Tuhan Yesus mau memperingatkan kita tentang pentingnya kepedulian terhadap mereka yang lemah dan tak berdaya, karena hal itu sama dengan melakukannya untuk Dia. Jadi sahabat terkasih, kebenaran-kebenaran dalam renungan hari ini adalah yang pertama, kedatangan Tuhan Yesus adalah hari penghakiman terakhir bagi semua manusia. Yang kedua, orang benar adalah mereka yang memperhatikan orang yang lemah, miskin, kelaparan, dipenjara, dan tidak berdaya. Dan yang ketiga, ketika kita tidak memperhatikan orang-orang yang lemah dan tidak berdaya serta berkekurangan, berarti sama dengan kita tidak melakukannya untuk Tuhan Yesus. Nah, saudara terkasih, demikianlah renungan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu buat firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami percaya setiap benih firman-Mu pasti bertumbuh di tanah hati kami, dan kami mau belajar taat melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau melakukan kegiatan harian kami. Kiranya Engkau memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan dan menuntun kami melewati segala permasalahan dalam hidup kami. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah Indonesia ya Tuhan. Pulihkanlah keadaan perekonomian Indonesia dan berikanlah damai sejahtera-Mu bagi Indonesia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.